Dia terlahir sebagai anak haram dari skandal kisah cinta terlarang seorang pria Muslim Suriah dan perempuan Katolik. Dia diadopsi oleh anak peternak sapi perah, Paul Jobs dan Clara Jobs, memberinya nama belakang keluarga Jobs. Steve tumbuh sebagai pemberontak, membenci sekolah, membenci teman-teman yang membulinya, dan membenci orang tua kandungnya, Abdul Fattah Al-Jandali dan Joanne Schiebel. Steve dengan kasar menyebut orang tuanya sebagai pendonor sperma dan sel telur, tidak kurang dan tidak lebih. Seolah mengulangi sejarah orang tua kandungnya, Steve dewasa juga menolak mengakui putrinya yang bernama Lisa dan membiarkan pacar SMA-nya Chris melahirkan Lisa di peternakan berbau pesing. Seperti apa kronologi kehidupan kelam Steve Jobs? Bagaimana perjalanannya mendirikan Apple yang dimulai dari Blue Box murahan? Stephen Paul Jobs terlahir dari hubungan cinta terlarang antara seorang pria Muslim Suriah dan perempuan Katolik Swiss Jerman. Ayahnya adalah Abdul Fattah Al-Jandali, yang merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara dari keluarga Al-Jandali yang kaya raya. Setelah memperoleh gelar sarjananya di American University of Beirut, Abdul Fattah mengejar gelar PhD di ilmu politik Wisconsin University. Disinilah Jandali bertemu seorang gadis cantik keturunan Swiss Jerman bernama Joanne Schiebel. Pasangan itu saling jatuh cinta, namun ayah Joanne menentang Abdul Fattah karena dia seorang Muslim. Joanne merasa ketakutan saat cinta terlarangnya dengan Abdul Fattah membuatnya hamil. Joanne segera melakukan perjalanan ke San Francisco untuk melahirkan bayinya jauh dari orang tuanya. Pada tanggal 24 Februari tahun 1955, bayi laki-laki yang diberi nama Steve akhirnya lahir di San Francisco, California. Joanne segera mengatur adopsi tertutup dan meminta agar putranya diadopsi oleh pasangan lulusan perguruan tinggi. Seorang pengacara dan istrinya dipilih, namun mereka mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Pasangan Paul Jobs dan Clara Jobs mengajukan diri untuk mengadopsi bayi Steve, namun Joanne awalnya menolak menandatangani surat adopsi untuk keluarga Jobs. Joanne mengetahui bahwa Paul Jobs hanyalah anak seorang peternak sapi perah yang putus sekolah, dan baik Paul atau Clara tidak memiliki pendidikan perguruan tinggi. Joanne akhirnya pergi ke pengadilan untuk meminta agar putranya dikeluarkan dari keluarga Jobs dan diasuh oleh keluarga lain yang berperekonomian lebih menjanjikan dan berpendidikan tinggi. Namun, Clara sudah terlanjur menyukai bayi Steve, sehingga mereka berjanji pada Joanne bahwa mereka akan membayar biaya kuliah Steve saat dia dewasa. Mendengar janji itu, Joanne akhirnya menandatangani surat adopsi Steve untuk keluarga Jobs. Kembali ke Steve, dia mengklaim bahwa dia telah dibesarkan dengan cinta dan dimanjakan oleh Paul dan Clara. Dia akan bersemangat ketika Paul dan Clara disebut sebagai orang tua angkatnya, dan dia menganggap mereka sebagai orang tuanya. Namun, Steve menyebut orang tua kandungnya, Joanne dan Abdul Fattah Al-Jandali, sebagai pendonor sperma dan sel telur untuk saya. Paul bekerja di beberapa pekerjaan, termasuk mencoba sebagai masinis untuk menghidupi keluarga. Mereka mengambil seorang anak adopsi lagi pada tahun 1957 bernama Patricia. Keluarga Jobs pindah ke California, di mana Paul membuatkan meja kerja di garasi untuk putranya dan mewariskan kecintaannya pada mekanik. Steve mengagumi keahlian ayahnya karena menurutnya ayahnya tahu cara membuat apapun. Di sekolah, Steve Jobs mengalami kesulitan untuk berfungsi di ruang kelas tradisional, sering berperilaku buruk dan diskors beberapa kali. Dia sering mengerjai orang lain di sekolah dasar Montaloma di Mountain View. Namun ayahnya Paul, yang pernah dianiaya saat masih kecil, tidak pernah menegurnya dan malah menyalahkan sekolah karena tidak menantang putranya yang cerdas. Steve melewatkan kelas 5 dan dipindahkan ke kelas 6, di mana dia menjadi penyendiri yang canggung secara sosial. Steve sering diintimidasi oleh teman-temannya, dan dia akhirnya memberi ultimatum kepada orang tuanya bahwa dia akan pindah sekolah atau putus sekolah saja.
keluarga Jobs yang tidak kaya akhirnya mengeluarkan seluruh tabungan mereka dan membeli rumah baru dengan 3 kamar tidur di Chris Drive. Rumah keluarga masa kecil Steve Jobs ini telah ditambahkan ke daftar situs bersejarah Los Altos pada tahun 2013. Dia memulai sekolah menengah pertamanya bersama Bill Fernandez yang memperkenalkan Steve pada Wozniak, teman dekat sekaligus karyawan pertama Apple masa depan. Steve memanjangkan rambutnya, menjadi pemberontak, dan kehilangan minat pada kelas. Disinilah dia bertemu dengan Chris Ann Brennan dan mulai berpacaran dengannya. Setelah Wozniak melanjutkan pendidikan di Universitas California, Steve akan mengunjunginya di sana beberapa kali seminggu. Pengalaman ini membawanya untuk belajar di dekat perkumpulan mahasiswa. Alih-alih bergabung dengan klub elektronik, Steve mengadakan pertunjukan cahaya bersama temannya di acara musik jazz. Saat itu, Wozniak merancang perangkat digital murah yang disebut Blue Box untuk menghasilkan nada yang memanipulasi jaringan telepon, memungkinkan panggilan jarak jauh secara gratis. Steve memutuskan untuk menjual Blue Box dan membagi keuntungannya dengan Wozniak. Penjualan Blue Box secara ilegal dan rahasia berjalan dengan baik, serta menanamkan benih dalam benak Steve bahwa barang elektronik bisa menyenangkan sekaligus menguntungkan. Dalam sebuah wawancara tahun 1994, Steve mengenang bahwa butuh waktu 6 bulan baginya dan Wozniak untuk mendesain Blue Box. Jika bukan karena Blue Box Wozniak, maka tidak akan ada Apple. Pada tahun terakhir sekolah, Steve mulai mengkonsumsi obat terlarang LSD secara sembunyi di ladang gandum. Dia mengatakan bahwa dia mengalami perasaan terindah dalam hidup. Pada tahun 1978, pacar SMA-nya Chris Brennan mengatakan pada Steve bahwa dia sedang mengandung bayi mereka. Namun Steve menolak klaim itu dan mengatakan di pengadilan bahwa itu bukan bayinya. Steve terus menyangkal Lisa selama bertahun-tahun, dan pada satu titik, dia bersumpah dalam dokumen pengadilan bahwa dia tidak subur dan tidak dapat memiliki anak. Chris mengumpulkan dana kesejahteraan untuk menghidupi putrinya. Keengganan Steve Jobs untuk menerima Lisa adalah sebuah ironi, karena dia sendiri diserahkan untuk diadopsi sebagai seorang anak. Setelah 1 semester, Steve keluar dari kampus tanpa memberitahu orang tuanya, karena dia tidak ingin menghabiskan uang mereka untuk pendidikan yang tampaknya tidak ada arti baginya. Dia tidur di lantai di kamar asrama temannya, mengumpulkan botol minuman bekas, dan mencari makanan gratis mingguan di kuil kecil Dewa Krishna di kota. Chris kemudian mengetahui bahwa selama waktu ini, Steve sedang mempersiapkan perkenalan jenis komputer baru yang ingin dia beri nama Lisa, sesuai nama putri yang dia tolak. Ini adalah awal mula komputer massal pertama yang dilengkapi mouse eksternal sebesar balok keju. Tapi komputer Lisa terlalu mahal dan menjadi kegagalan komersial yang berhenti diproduksi. 3.000 komputer Lisa yang tidak terjual kemudian dikubur di tempat pembuangan sampah di Utah. Chris tidak senang saat nama Lisa digunakan secara komersial, apalagi Steve sendiri tidak mau mengakui putrinya. Dana kesejahteraan tidak cukup untuk membesarkan Lisa, sehingga Chris harus menjadi pengasuh penitipan anak di sebuah gereja, membersihkan rumah, dan menjadi pelayan restoran, di mana Steve Jobs sama sekali tidak membantu. Chris sekali lagi menuntut Steve, dan pengadilan mewajibkan Steve melakukan tes DNA, sebuah tes yang masih baru saat itu. Fakta hasil tes menunjukkan bahwa Steve adalah ayah kandung Lisa, dan dia sudah tidak bisa menolak lagi. Steve melakukan perjalanan ke India untuk mencari pencerahan, sebelum kemudian belajar Buddhisme Zen. Kembali ke Amerika, dia dan Wozniak mendirikan Apple pada tahun 1976 untuk lebih mengembangkan dan menjual produk komputer pribadi. Bersama-sama, keduanya memperoleh ketenaran dan kekayaan dengan produksi dan penjualan Apple generasi kedua, salah satu produksi massal pertama yang sangat sukses di bidang mikrokomputer. Pada tahun 1985, Steve meninggalkan Apple setelah perebutan kekuasaan yang panjang
dengan dewan direksi perusahaan dan CEO-nya saat itu, John Sculley. Pada tahun yang sama, Steve mengajak beberapa karyawan Apple bersamanya untuk mendirikan Next, perusahaan pengembangan yang berspesialisasi dalam komputer untuk pendidikan tinggi dan pasar bisnis. Steve juga membantu mengembangkan efek visual industri dengan mendanai divisi grafis komputer Lucasfilm, yang akhirnya berkembang secara mandiri menjadi Pixar, menghasilkan animasi 3D pertama. Steve kembali ke Apple sebagai CEO setelah perusahaan Apple berada di ambang kebangkrutan. Dia bertanggung jawab menghidupkan kembali Apple, bekerja sama dengan desainer Inggris Jony Ive untuk mengembangkan lini produk. Kampanye iklan dengan slogan Think Different mengarah ke produk iMac, iTunes, Apple Store, iPad, dan sebagainya. Dengan kesuksesan yang gemilang, Steve Jobs telah memenangkan 141 hak paten dan memegang setidaknya 450 kekayaan intelektual. Pada tahun 1989, Steve pertama kali bertemu calon istrinya Lauren Powell saat dia memberikan ceramah di sekolah pascasarjana bisnis Stanford, di mana Lauren menjadi muridnya. Lauren berada di barisan depan ruang kuliah, dan Steve tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Setelah ceramah, dia menemui Lauren di tempat parkir dan mengundangnya makan malam. Sejak saat itu, mereka bersama dan menikah 2 tahun kemudian. 18 Maret tahun 1991, dalam sebuah upacara Buddha di Ahwahnee Hotel, 50 orang termasuk ayahnya Paul Jobs dan saudara perempuannya Mona hadir. Upacara tersebut dipimpin oleh guru Steve, yakni Kobun Otogawa. Kue pengantin vegan berbentuk setengah kubah, dan pernikahan diakhiri dengan pertarungan bola salju. Pasangan Steve dan Lauren memiliki 3 anak bersama, yakni Reed Jobs, Erin Jobs, dan Eve Jobs. Meskipun seorang miliarder, Steve menyatakan jika sebagian besar kekayaannya tidak akan diwariskan kepada anak-anaknya, persis seperti kebijakan Bill Gates. Kedua pria itu bahkan membatasi akses anak-anak mereka terhadap media sosial, permainan komputer, dan internet. Saat Steve dipaksa keluar dari Apple, mantan pacar SMA-nya Chris Ann Breman mengaku jika dia meminta maaf berkali-kali atas perilakunya terhadap dirinya dan Lisa. Steve merasa dia tidak pernah mengambil tanggung jawab pada Lisa, dan bahwa dia menyesal. Pada saat ini, Steve telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan Lisa, dan ketika Lisa berusia 9 tahun, nama Lisa di akta kelahirannya diubah dari Lisa Brennan menjadi Lisa Brennan Jobs. Chris percaya bahwa perubahan Steve disebabkan oleh pengaruh adik perempuannya yang baru saja dia temukan, Mona Simpson, yang berupaya memperbaiki hubungan antara Lisa dan dirinya. Steve menemukan Mona setelah pertama kali menemukan ibu kandungnya, Joanne Shibel Simpson, tak lama setelah dia meninggalkan Apple. Namun, Steve tidak pernah memberitahu orang tua angkatnya tentang pencarian ibu kandungnya. Namun, ketika Steve berusia 31 tahun, dan ibu angkatnya Clara didiagnosis menderita kanker paru-paru, mereka mulai menggali identitas ibu kandung Steve bersama. Untuk menjaga perasaan Clara, Steve baru menghubungi ibu kandungnya Joanne setelah Clara meninggal pada awal tahun 1986. Steve menyatakan bahwa dia termotivasi untuk menemukan ibu kandungnya karena rasa ingin tahu untuk melihat apakah dia baik-baik saja, dan untuk berterima kasih padanya karena Joanne tidak melakukan aborsi. Saat itu ibunya baru berusia 23 tahun, dan dia melalui banyak hal untuk mendapatkan Steve. Joanne sangat emosional selama pertemuan pertamanya dengan Steve, dan mengatakan bahwa dia telah ditekan untuk menandatangani surat adopsi. Dia berkata bahwa dia menyesal telah menyerahkannya pada keluarga Jobs, dan berulang kali meminta maaf kepadanya atas hal itu. Di sisi lain, adiknya Mona juga menyelidiki keberadaan ayah mereka, Abdul Fattah Al-Jandali, yang ternyata tinggal di California. Steve Jobs tidak tertarik untuk bertemu dengan ayahnya, karena dia yakin Abdul Fattah bukanlah ayah yang baik. Mona akhirnya pergi ke California sendirian untuk menemui ayah mereka,
yang ternyata bekerja di sebuah restoran kecil. Mona dan Abdul Fattah berbicara selama beberapa jam, dan Abdul Fattah mengatakan kepada putrinya bahwa dia telah berhenti mengajar untuk membuka bisnis restoran. Abdul Fattah mengatakan bahwa dia dan Joanne telah memberikan satu anak lagi untuk diadopsi, tetapi dia tidak akan pernah melihat bayi itu lagi. Bayi itu sudah tiada. Abdul Fattah juga mengatakan bahwa restoran Mediterania-nya telah dikunjungi oleh semua orang-orang sukses di bidang teknologi. Bahkan Steve Jobs sering datang ke restoranku, dan dia adalah pria yang baik dan pemberi tip yang besar. Mendengar penuturan ayahnya, Mona atas permintaan kakaknya sendiri berjanji untuk tidak mengatakan identitas Steve Jobs yang sebenarnya. Ironisnya, selama ini Abdul Fattah telah bertemu dengan putranya sendiri di restorannya, tanpa dia ketahui. Steve Jobs tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada warisan Suriah atau Timur Tengah dari garis keturunan ayahnya. Ironisnya, Abdul Fattah akhirnya mengetahui hubungannya dengan Steve Jobs melalui blog online sebelum menanyakan kebenaran itu pada Mona. Mona mencatat dalam novelnya bahwa respon ayah mereka saat itu cenderung pasif, dan dia tidak pernah menghubungi Steve. Steve Jobs akhirnya meninggal di rumahnya sekitar jam 3 sore pada tanggal 5 Oktober tahun 2011. Dia telah lama menderita komplikasi tumor pankreas yang mengakibatkan henti napas. Dia jatuh koma sehari sebelumnya dan meninggal dengan istri, anak-anak, dan saudara perempuannya di sisinya. Pemakaman pribadi kecil diadakan 2 hari kemudian, yang rinciannya tidak pernah dipublikasikan keluarga Jobs. Perusahaan Apple, Microsoft, dan Walt Disney mengibarkan bendera setengah tiang, termasuk seluruh kantor pusat dan kampus masing-masing. Selama 2 minggu setelah kematiannya, Apple menampilkan di situs web perusahaan sebuah halaman sederhana yang menunjukkan nama dan masa hidup Jobs di samping potretnya dalam skala abu-abu. Dia juga mendapat gelar anumerta tertinggi Amerika Serikat, yakni Presidential Medal of Freedom dari Presiden Joe Biden pada tahun 2022 lalu. Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari kisah Steve Jobs yang kontroversial ini? Sebagai seorang ayah yang menelantarkan putrinya, apakah dia berhak mendapatkan maaf dari putrinya Lisa dan mantan pacarnya Chris? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar.